Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ervina Rahmawati, SST MPH pada mata kuliah Biostatistika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar biostatistika. Sejarah biostatistika, pertama kali penggunaan istilah statistik ini sudah ada sebelum abad ke-18, di mana pada saat itu terdapat catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, serta catatan tentang kelahiran dan kematian. Kemudian pada tahun 1772 sampai 1791, Asenwall menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Setelah itu, Zimmermann mengenal statistika dalam bukunya yang berjudul Statistic Account of Scotland. Tahun 1880, Galton pertama kali menggunakan korelasi, yaitu hubungan dalam penelitian ilmu hayat. Sedangkan pada abad ke-19, Person yang mempelopori penggunaan statistik dalam berbagai penelitian biologi maupun sosioekonomi yang saat ini kita kenal dengan uji Person Product Moment. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1935, Fisher mengenalkan analisa varian dalam literatur statistiknya. Pada saat ini kita mengenal karya beliau dengan uji Fisher-Exact. Nah, statistik ini sendiri merupakan suatu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan dan berkembang berdasarkan teori peluang atau probabilitas. Statistika juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan atas suatu data. Sedangkan apa itu biostatistik? Kalau kita tadi sudah mengenal tentang statistika, apa itu biostatistika? Ada kata bionya. Ini merupakan penggunaan metode statistika untuk memecahkan masalah kesehatan, karena bio tadi. Yang unsur utamanya siapa? Manusia dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi biostatistika itu sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya adalah manusia dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Kemudian manfaatnya yang pertama adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi ada yang namanya statistik deskriptif. Nah, itu gunanya untuk menggambarkan. Misalkan menggambarkan tentang angka kematian, angka kelahiran, angka kesuburan, dan lain sebagainya. Kemudian ada statistika komparasi yang tujuannya adalah membandingkan atau membedakan. Kemudian ada korelasi, ini untuk mengetahui hubungan. Regresi ini untuk meramalkan atau untuk peramalan akan datang, memprediksi sesuatu hal. Kemudian komunikasi sebagai alat komunikasi atau informasi pihak lain. Dan yang terakhir adalah manfaatnya sebagai pengambil keputusan atau dasar mengambil keputusan. Jenis statistik ada dua. Yang pertama ada deskriptif dan yang kedua adalah analitik atau nama lainnya adalah inferensial. Apa bedanya? Kalau statistik deskriptif, ini merupakan statistik yang berkaitan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, maupun menguraikan suatu data sehingga mudah dipahami. Biasanya dapat disajikan dalam wujud pemusatan data, ada mean, median, modus, kemudian range, jarak antar kuartil, standar deviasi, varians, koefisien keragaman, kemudian ada kuartil, desil, persentil, nilai kemencengan maupun kelancipan. Atau juga persentase dalam bentuk persentase. Ini merupakan angka-angka yang biasanya disajikan untuk menggambarkan sesuatu data. Kemudian statistik deskriptif ini biasanya menjawab pertanyaan terkait siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi ada 4W 1H yang menjawab terkait statistik deskriptif. Namun di sini statistik deskriptif ini tidak dapat menjelaskan terkait dengan why.
karena tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat. Cenderung menggunakan satu variabel atau menggunakan beberapa variabel, tetapi tidak untuk dicari hubungannya, perbedaannya maupun pengaruhnya. Nah, tadi disajikannya ya berupa min, persentase, dan lain sebagainya. Jadi misalnya contoh statistik deskriptif di sini adalah untuk mengetahui COVID-19 di suatu daerah. Jadi siapa yang terkena COVID-19? Kemudian apa saja gejala yang dirasakan? Kapan muncul tanda gejalanya? Di mana dia terpapar atau di mana dia pernah kontak dengan orang yang positif COVID tadi, dan bagaimana proses itu terjadi. Itu adalah statistik deskriptif. Misalnya berapa orang yang mengalami positif COVID, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Itu adalah gambaran dari statistik deskriptif. Tetapi tidak bisa menjelaskan tentang why, mengapa, apa hubungan sebab akibatnya. Apakah ada hubungan antara lama durasi kerja dengan keterpaparan seseorang terhadap COVID-19? Atau apakah ada hubungan penggunaan masker terhadap keterpaparan jenis masker terhadap keterpaparan COVID-19? Atau adakah hubungan atau pengaruh antara vaksinasi dengan tingkat keparahan penderita COVID-19? Nah, itu untuk mencari hubungan sebab akibat tadi tidak bisa menggunakan statistik deskriptif. Terus menggunakan apa, Bu? Nah, menggunakan statistik analitik atau inferensial. Jadi ini merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Statistik ini menjelaskan tentang penyebab atau why, karena menjelaskan hubungan sebab akibat tadi, suatu fenomena yang diteliti. Dalam statistik inferensial, menggunakan analisis data dengan melakukan pengujian hipotesis, yaitu dengan menggunakan uji statistik. Yang diteliti biasanya 2 atau lebih variabel untuk dicari hubungannya, perbedaannya, atau pengaruh antar variabel. Ini perbedaan antara deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif hanya mengumpulkan klasifikasi bentuk tabel grafik tanpa penarikan kesimpulan sebagai langkah pertama sebelum analisis statistik inferensial. Kemudian biasanya analisis terhadap data dari seluruh populasi. Jadi terdapat data yang diambil dari sampel, tapi ini tidak bertujuan untuk generalisasi. Kemudian sampel tidak bisa representatif atau mewakili populasi. Kalau statistik inferensial, ini pengambilan datanya bisa berupa sampel, dan sampel itu bisa mewakili dari populasi atau bisa digeneralisasikan. Kemudian bisa digunakan untuk estimasi atau penaksiran, yaitu dengan uji regresi tadi, kemudian bisa untuk penggunaan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik, hubungan, pengaruh, maupun perbedaan. Elemen dari statistik inferensial itu ada hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan suatu masalah. Misalnya, ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. Itu merupakan suatu dugaan sementara. Nah, apakah memang ada hubungan ataukah tidak? Maka kita harus melakukan suatu uji statistik untuk mengetahui apakah hubungannya tadi signifikan atau tidak, atau justru malah tidak ada hubungan. Maka hipotesis tadi harus diuji untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya, atau untuk mendapatkan suatu teori baru, memang ada hubungan atau tidak. Kemudian tingkat kesalahan atau signifikansi. Nah, tingkat kesalahan atau signifikansi ini menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error-nya. Dalam dunia kesehatan biasanya kita menggunakan
tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Jadi misalnya ada 100 sampel yang kita ambil, kesalahan dari sampel yang kita ambil itu hanya 5 orang saja atau 5 responden saja, itu yang bisa ditolerir atau yang nantinya bisa menjawab bahwa apakah ada hubungan, perbedaan maupun pengaruh yang signifikan atau tidak. Tapi kalau dalam kedokteran biasanya kalau misalnya untuk menguji efektivitas suatu obat, efektivitas suatu vaksin, itu kita biasanya menggunakan tingkat kesalahan yang minim sekali. Jadi jangan sampai salah. Maka biasanya yang digunakan adalah alfanya 1% atau 0,01. Kemudian ada tingkat kepercayaan. Kepercayaan ini kembalikan dari tingkat kesalahan. Kalau tingkat kepercayaan kesalahannya 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi 100 dikurangi alfa. Gitu. Kalau kita menggunakan tingkat kesalahan 1%, maka tingkat kepercayaannya adalah 100 dikurangi 1, yaitu 99%. Jadi ini tingkat kepercayaannya. 95% atau 99%. Nah, jika tingkat kepercayaan 95%, berarti tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95%. Jadi bisa digeneralisasikan dengan 95% kebenarannya. Atau tingkat keyakinan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0 dengan benar adalah 95% tadi. Nah, untuk klasifikasi statistika inferensial, ada tadi statistika parametrik, ada non-parametrik. Statistika parametrik, ini data harus berdistribusi normal. Jadi untuk mengetahui distribusi normal atau tidaknya nanti akan dibahas terkait dengan uji normalitas data di pertemuan kelima kalau tidak salah. Kemudian ada skala data interval atau rasio. Kalau ujinya statistiknya parametrik, yaitu skala data numerik. Nah, kalau statistika non parametrik bagaimana? Ini data tidak harus berdistribusi normal. Tidak normal pun bisa menggunakan uji untuk non-parametrik. Dan skala datanya kategorik, dalam bentuk kategori, bukan angka, bukan numerik, tapi kategorik, yaitu pakai nominal dan ordinal. Ini, jadi statistika dibagi dua, deskriptif dan inferensial. Kemudian inferensial ini ada statistik parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, distribusi datanya pakai normalitas data harus normal, kemudian skala datanya adalah interval dan rasio. Kalau non-parametrik, skala datanya itu nominal atau kategorik, yaitu nominal dan ordinal, sedangkan normalitas datanya tidak harus normal, boleh tidak normal. Jenis uji statistik, inferensial atau analitik, biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uji beda atau komparasi, yang kedua uji hubungan atau korelasi, yang ketiga uji pengaruh atau regresi. Nah, ini statistik ada komparasi, ada korelasi, dan ada regresi. Hipotesis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. H0 atau HO itu biasanya ada kata tidaknya di depan. Tidak ada perbedaan antara variabel A dengan variabel B. H1 ada perbedaan antara variabel A dengan variabel B. Contohnya tadi ada perbedaan antara merokok dengan kanker paru. Ada perbedaan antara penggunaan obat A dan obat B terhadap kesembuhan penyakit, misalnya kayak gitu. Jadi kalau H0 itu diawali dengan kata tidak. Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Kalau H1 ada beda, ada hubungan, ada pengaruh. Atau H1 ini juga nama lainnya adalah HA. Bagaimana langkah pengujian hipotesis? Yang pertama kita harus menetapkan tujuan penelitian dulu. Apa tujuannya? Misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara merokok dengan kanker paru. Kemudian kita cari hipotesisnya. Hipotesis 0 tadi apa? Tidak. Berarti tidak ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. H1 atau HA ini artinya
ada hubungan antara merokok dengan kanker paru. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, tentukan tingkat signifikansinya. Kalau misalnya ini hanya untuk mencari uji hubungan, kita bisa menggunakan alfa atau tingkat kesalahan yang 0,05. Tetapi kalau untuk mengetahui efektivitas suatu obat, vaksin, dan sebagainya yang perlu ketelitian yang sangat jeli, maka pakainya adalah 0,01. Kita pakai 0,05 saja misalnya. Asumsikan distribusi populasi sampelnya, kemudian distribusinya sampel itu normal atau enggak, kemudian uji menggunakan uji statistik. Nah, pertimbangan pemilihan uji statistik yang pertama adalah kita memilih uji statistik itu yang pertama adalah skala data yang kita amati apa? Apakah skala datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Kalau berupa angka, berarti kalau enggak interval ya rasio. Kalau berupa kategori, kalau kategorinya hanya 2 berarti nominal. Kalau kategorinya lebih dari 2, berarti kita pakai ordinal. Gitu. Kalau ada tingkatannya, seperti misalnya, kalau agama, nominal atau ordinal, Bu? Agama itu nggak ada tingkatannya. Jadi entah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan sebagainya, itu kita anggap sama. Jadi apa? Nominal pakainya. Pekerjaan itu juga kita nggak bisa menganggap bahwa pekerjaan A lebih baik daripada pekerjaan B. Itu nggak boleh. Jadi anggap sama pekerjaan. Ada tingkatannya nggak. Jadi pekerjaan itu juga masuk nominal. Kalau ordinal misalnya pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu ada tingkatannya. Itu maksudnya adalah ordinal. Kalau interval itu biasanya angka, begitu juga dengan rasio. Nanti kita akan bahas di slide yang lebih lanjut. Kemudian distribusi datanya bagaimana? Kalau normal berarti pakai parametrik, kalau tidak normal pakainya non-parametrik. Terus tujuan analisisnya apa? Mencari uji beda, pengaruh, atau hubungan. Kalau uji beda ya nanti pakainya uji beda. Kalau pengaruh, uji pengaruh. Kalau hubungan, uji hubungan. Kemudian bagaimana sampelnya? Biasanya kalau uji beda ini ada sampel bebas atau sampel berpasangan. Apakah sampelnya bebas atau berpasangan? Berapa jumlah sampelnya? Terus banyaknya variabel yang diamati ada berapa? Nah, ini nanti yang menentukan untuk pemilihan uji statistik. Seperti ini. Jadi, skala pengukurannya apa, apakah interval atau rasio. Kalau interval rasio, maka berada di statistik parametrik. Distribusi normal, statistik parametrik. Kalau interval rasio, tapi distribusinya tidak normal, maka kita masukkan, kita turunkan skala datanya menjadi ordinal misalnya, kemudian kita masukkan uji statistik non-parametrik. Kalau skala datanya nominal, ya wis langsung saja ke data kategorik non-parametrik. Tinggal setelah itu kita memilih yang masuk statistik parametrik, kalau saya pengen uji komparasi apa, kalau korelasi apa, kalau pengaruh apa. Gitu. Begitu juga dengan yang non-parametrik. Nah, ini adalah tabel untuk uji komparasi maupun korelasi terkait dengan pemilihan teknik analisis uji statistik. Kalau uji komparasi itu ada sampel berpasangan dan sampel bebas. Kalau berpasangan itu berarti biasanya kita pakai pre dan post test, sampelnya jadi satu. Kalau bebas ini sampelnya ada 2 kelompok sampel yang berbeda. Kalau berpasangan maksudnya gini, ada satu kelompok sampel, yaitu misalnya kelompok sampel ibu hamil di suatu wilayah. Dia sebelumnya diberikan tes pengetahuan terkait dengan kehamilan. Kemudian dilakukan penilaian. Setelah itu dia diberikan pelatihan terkait kehamilan. Diberikan pelatihan, diberikan konseling dan sebagainya. Kemudian setelah itu dites kembali, post test. Kemudian dinilai lagi hasilnya. Apakah ada perbedaan antara pre dan post tadi? Kalau ada beda berarti kemungkinan pelatihan yang diberikan itu bermanfaat untuk pengetahuan, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tadi. Jadi ini yang dimaksud dengan sampel berpasangan. Sampelnya satu kelompok yang sama, tapi diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan setelah. Kalau bebas, ini artinya ada 2 kelompok yang berbeda.
Yang satu kelompok A diberikan perlakuan A, kelompok B diberikan perlakuan B. Misalnya ingin mengetahui efektivitas suatu obat terhadap kesembuhan penyakit diabetes mellitus. Si kelompok A diberikan obat jenis merek A. Si kelompok B diberikan obat jenis merek B. Kemudian dilakukan penelitian selama 1 bulan, kemudian diukur bagaimana kadar gula darahnya. Apakah mengalami penurunan dari sebelumnya atau tidak. Kemudian dibandingkan mana yang lebih efektif dalam penurunan gula darah itu terhadap tadi keefektifitasan dari obat diabetes mellitus. Kalau ternyata obat A lebih bagus, ya berarti dan ada beda dengan obat B, maka ada perbedaan antara obat A dengan obat B dalam menurunkan kadar gula darah, misalnya kayak gitu. Jadi sampelnya berbeda, itu dinamakan bebas. Nah, ini untuk uji komparasi. Yang statistik parametrik ada ini uji T1 sampel, uji T berpasangan, Perti-test, ini independent t-test, ANOVA, one way ANOVA, kemudian ANOVA sama subjek. Yang non parametrik ada Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman. Yang sini untuk kategorik ada chi-square, McNemer, chi-square atau Fisher exact, kemudian chi-square. Ini chi-square itu bisa menggunakan 1 sampel, 2 sampel, atau lebih dari 2 sampel. Kemudian uji Cochrane. Nah, kalau uji korelasi, untuk yang parametrik bisa menggunakan person product moment. Jadi person ini yang tadi merupakan salah satu tokoh yang menemukan statistik, Fisher juga ini. Kemudian regresi ini merupakan uji pengaruh. Kalau semi kuantitatifnya adalah Spearman, kemudian kalau kualitatifnya bisa koefisien kontingensi, koefisien P, kappa, lambda, dan lain sebagainya. Nah, cara pengambilan keputusan, bagaimana untuk menentukan bahwa H0 ini ditolak, atau ada hubungan, ada beda, atau ada pengaruh. Jika nilai p-value-nya kurang dari alfa, atau kalau kita pakai tadi alfanya ada 0,05, maka jika p-value kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa ada hubungan, ada beda, atau ada pengaruh. Jadi kita lihat nanti, tulisan signifikansi di hasil uji SPSS itu, kita nilai signifikansi atau p-value-nya 0,04, artinya apa? Berarti kurang dari 0,05. Berarti hasil uji statistiknya tadi ada hubungan, atau mungkin ada beda, atau ada pengaruh. Nah, selain dilihat dari signifikansi atau p-value, H0 ditolak ini juga bisa dilihat dari nilai hitungnya. Misalnya kita pakai uji statistiknya adalah chi-square, maka yang dilihat adalah nilai hitung X kuadrat. Berapa jika X kuadrat itu, X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Tapi kalau X kuadrat hitungnya kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Tuh. Kemudian selain itu, bisa juga menggunakan confidence interval 95% atau CI 95%. Kalau nilainya 0,000 sampai 0,999 atau CI 95%-nya 1,0000 sampai 9999, jadi kalau angkanya koma dengan koma atau di atas koma dengan di atas koma, maka itu artinya H0 ditolak. Bu, kalau saya menemukan CI 95%-nya adalah 0,01 sampai 10,356. Nah, karena yang satu di bawah angka 1, yang satu di atas angka 1, artinya tidak konsisten. Berarti H0 diterima, bukan ditolak. Kalau H0 diterima, H0 tadi apa? H0 itu tidak ada. Berarti artinya kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan, atau tidak ada pengaruh, atau tidak ada hubungan. Begitu. Nah, itu cara pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke populasi dan sampel. Tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan statistik deskriptif, inferensial, pengambilan keputusan, kemudian macam-macam uji. Terus kita sekarang pelajari tentang populasi dan sampel. Tadi
populasi itu apa ya? Kok katanya statistik inferensial itu bisa yang diambil bisa sampel, tapi bisa digeneralisasikan ke populasi. Maksudnya apa? Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik sifat yang sama untuk dijadikan sasaran penelitian. Misalnya, tadi saya ingin meneliti ibu hamil di Kelurahan Tegal Gede. Otomatis populasinya besar. Bisa jadi populasi ibu hamil di seluruh Kelurahan Tegal Gede ada 300 orang misalnya. Nah, kalau 300 orang, padahal saya meneliti itu diberikan waktu 1 bulan. Saya sendiri. Tidak ada enumerator, tidak ada yang bisa membantu. Dan biaya saya juga terbatas. Maka dari itu, saya harus mengambil sampel dari populasi tadi. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang kita pilih untuk diteliti yang dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Jadi sampel itu ada kriteria tertentu nantinya yang bisa diambil dari suatu populasi. Jadi tadi misalnya populasinya adalah seluruh ibu hamil yang ada di Kelurahan Tegal Gede, saya dari 300 orang, saya mau mengambil menggunakan rumus, setelah saya hitung rumusnya, ternyata yang masuk rumus tadi sampelnya sekitar 82 orang. Dari 82 orang tadi saya ambil masing-masing berapa orang per RT gitu. Jadi dikelompokkan RT-nya misalnya ada 20 RT dari keseluruhan yang ada di Tegal Gede. Yang saya ambil 82 orang. Berarti masing-masing per RT saya ngambil sekitar 4 orang. Ibu hamil yang saya ambil sekitar 4 orang. Kemudian saya kocok, saya undi mana ibu hamil yang saya jadikan sebagai responden. Nah, misalnya itu cara pengambilan sampelnya. Populasi itu adalah seluruh subjek, anggota, elemen, unit yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk diteliti. Tadi misalnya populasinya adalah bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, rekam medis, itu juga bisa. Rekam medis itu apa? Bukan manusia, tidak apa-apa. Kalau manusia adalah subjek, kalau rekam medis adalah objek. Nah, bedanya itu. Kemudian populasi sasaran atau target, yaitu keseluruhan subjek yang akan ditarik kesimpulannya oleh peneliti melalui inferensi. Populasi yang menjadi sasaran akhir penelitian. Tadi misalnya saya berdasarkan karakteristik klinis, balita gizi buruk. Populasinya adalah balita, yang ingin saya teliti adalah balita dengan gizi buruk. Berarti ini adalah populasi sasaran. Ibu hamil yang mau saya teliti. Di sini yang mau saya teliti adalah ibu hamil KEP atau WUS yang anemia atau PUS yang infertil atau pasangan. WUS itu adalah wanita usia subur, PUS adalah pasangan usia subur. Terus populasi sumber atau terjangkau ini dibatasi dengan waktu dan tempat. Misalnya tadi balita gizi buruk di desa A tahun 2009. Berarti kalau saya contohkan tadi adalah ibu hamil di wilayah Kelurahan Tegal Gede tahun 2021, maka itu yang dinamakan populasi sumber. Kalau populasi sasarannya adalah ibu hamil saja. Ibu hamil misalnya ibu hamil yang anemia. Populasi universe-nya adalah ibu hamil. Jadi universe-nya ibu hamil, sasarannya ibu hamil anemia, populasi sumbernya adalah ibu hamil yang anemia di Kelurahan Tegal Gede tahun 2021. Misalnya seperti itu. Nah, sampel adalah bagian dari populasi terjangkau. Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau. Dengan yang dipilih dengan cara tertentu, kemudian variabelnya diamati atau diukur. Tadi saya pilihnya dengan cara dibagi rata. Tiap RT ada 4 orang, kemudian saya kocok secara acak, dipilih secara acak, 4 orang yang diambil. Nah, sampel merupakan perwakilan atau bagian terkecil dari populasi terjangkau. Sampel juga disebut sebagai populasi studi,
Sampel ini dibagi menjadi kelompok-kelompok studi, ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Ini kalau desain penelitiannya adalah case control. Kalau desain penelitiannya adalah cohort, itu berarti kelompoknya adalah kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Kalau desain penelitiannya eksperimen, maka ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Gitu. Nah, unit sampel ini bisa unit individu, bisa juga keluarga. Dan sampel harus mewakili atau representatif terhadap populasi terjangkau, sehingga nanti bisa digeneralisasikan. Keuntungan sampel, kenapa harus menggunakan sampel? Karena lebih spesifik, lebih mudah untuk meneliti, lebih murah biaya, lebih tepat dan cepat pastinya, dan dapat mewakili populasi. Nah, sekarang sampling ini adalah suatu proses memilih sampel yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Jadi singkatnya adalah sampling itu teknik dalam mengambil atau memilih sampel yang kita butuhkan. Nah, tadi contoh yang saya sebutkan tadi merupakan contoh dari teknik sampling. Kategori sampling ada probability sampling atau sampel acak, atau non-probability sampling atau sampel tidak acak. Untuk sampel acak, ada yang namanya simple random sampling. Jadi populasi harus homogen, dilakukan secara acak, tanpa melihat strata atau tingkatan dalam populasi. Semua orang dianggap sama dan bebas, sehingga semuanya dapat dijadikan sebagai sampel. Caranya bagaimana? Tinggal dimasukkan semua anggota populasi, kemudian dikocok saja. Kemudian hasilnya yang keluar dari kocokan atau acakan tadi, atau undian, itulah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Kalau proportionate stratified random sampling, ini populasi tidak harus homogen. Ada beberapa kelompok, kelas, atau tingkatan yang berbeda. Bisa stratanya berupa sosial ekonomi, bisa pendidikan, bisa letak geografis. Jadi misalnya sosial ekonomi dikelompokkan. Saya mau ngambil 10 orang yang ekonominya kaya, 10 orang yang ekonominya menengah, 10 orang yang ekonominya ke bawah. Nah, itu merupakan proportionate stratified random sampling. Atau letak geografisnya juga bisa. Saya mau ngambil di daerah pedesaan 10 orang, di daerah bukan pedesaan, di daerah pegunungan 10 orang, di daerah dataran rendah 10 orang, di daerah pesisir 10 orang. Nah, itu berdasarkan letak geografis. Proportionate stratified random sampling. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Ini populasi juga tidak homogen, berstrata tetapi jumlahnya tidak proporsional. Kalau tadi 10, 10, 10. Kalau ini, ya saya mau ngambilnya 5. Ada yang saya ambil 10, ada yang saya ambil 15. Jadi tidak proporsional. Selanjutnya ada sampling sistematis. Ini adalah penentuan anggota sampel yang pertama dilakukan secara random. Jadi pertama dikocok random. Setelah itu penentuan sampel berikutnya diurutkan kelipatannya. Pertama diundi. Oh, saya dapat ini nomor RM-nya adalah 0010. Setelah ini saya mau mengambil yang selanjutnya kelipatan 10, berarti 0020, 0030, 0040, dan seterusnya kelipatan 10. Itu namanya adalah sampling sistematis atau sistematis sampling. Kemudian ada cluster sampling. Ini populasi di wilayah atau area yang luas dan terdiri dari beberapa daerah atau kelompok. Nah, karena terlalu luas tadi, maka dilakukan beberapa tahapan, yaitu sampling daerah, kemudian baru menentukan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Cluster sampling ini dapat dilakukan secara multi-stage sampling. Jadi tadi, misalnya di Kelurahan Tegal Gede, karena banyak populasinya, jadi saya ambil per RT. Dari misalnya dari kelurahan, dispesifikan per dusun, kemudian per RW, per RT. Itu namanya cluster sampling. Area sampling ini adalah kerangka sampling bukan individu, tetapi peta wilayah, area tempat tinggal. Cocok untuk studi prevalensi. Kemudian tadi
random sampling, kalau sekarang non probability sampling atau non random sampling biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, walaupun ada beberapa yang menggunakan juga penelitian kuantitatif pada sampling ini. Kuota sampling, ini penentuan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota jatah yang diinginkan peneliti terpenuhi. Jadi saya jumlah sampel yang diinginkan ada 80. Kemudian saya ngambil sampelnya sampai 80, kalau udah 80 ya udah selesai. Itu kuota sampling. Kalau purposive sampling, ini sampelnya berdasarkan pertimbangan tertentu. Ada kriteria inklusi eksklusinya yang disesuaikan oleh keinginan peneliti. Ada kriteria restriksinya, pembatasan-pembatasannya, sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian fixed exposure sampling, ini adalah anggota sampel berasal dari kelompok non-kasus atau biasa juga kelompok kontrol. Kemudian dibagi menjadi kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Biasanya digunakan untuk studi cohort. Selanjutnya ada fixed disease sampling. Kalau fixed disease sampling ini adalah anggota sampel berasal dari populasi sumber dan dibedakan dalam kelompok kasus dan kontrol atau case control. Kalau tadi ini cohort, terpapar dan tidak terpapar, kalau fixed disease sampling adalah case control. Expert sampling, nah ini adalah anggota sampel berasal dari orang-orang ahli atau pakar dalam bidang yang diteliti. Saya ingin meneliti terkait COVID-19. Bagaimana epidemiologinya, bagaimana nanti lonjakan kasusnya dan sebagainya. Maka yang Anda teliti adalah orang yang paham terkait epidemiologi, yaitu epidemiolog. Itulah pakarnya. Itu. Volunteer sampling ini adalah anggota sampel dari para sukarelawan. Siapa yang sukarela untuk menjadi sampel, nah itu adalah volunteer sampling. Incidental sampling, ini penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Bertemu siapa, nah itu yang dijadikan sampel. Consecutive sampling, yaitu setiap anggota populasi yang memenuhi kriteria, dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu. Nah, nanti kalau waktunya sudah sesuai, ya udah selesai. Snowball sampling, ini jumlah sampel awalnya sedikit, kemudian karena sampel yang awal tadi dimintai tolong untuk memilih temannya untuk dijadikan sampel, sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Misalnya, ini pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada kasus yang HIV/AIDS, itu kan jarang orang yang tahu siapa yang kena. Tapi kadang ada beberapa orang yang tahu bahwa itu sama-sama ODA. ODA tahu dengan ODA yang lainnya, maka itu bisa. Kita dapatkan satu ODA, kemudian kita minta bantuan ODA tersebut untuk mencari ODA yang lainnya untuk dijadikan sampel. Atau yang penelitian lain lagi seperti kaum gay, homoseksual, atau lesbian. Nah, itu kan susah untuk dilihat secara kasat mata. Yang tahu adalah orang-orang yang sejenis. Maka bagaimana caranya? Kita mendekati salah satu orang yang gay misalnya, kemudian dilakukan penelitian terhadap orang tersebut, kemudian kita minta tolong dia untuk mencarikan teman yang lain yang sejenis dengan dia, kemudian dilakukan penelitian terhadap teman itu. Teman yang tadi disuruh mencari yang lainnya. Begitu seterusnya sampai kita menemukan jumlah sampel yang terpenuhi. Gitu. Jadi snowball sampling ini biasanya digunakan untuk menentukan sampel-sampel yang kita tidak bisa menemukan dengan gampangnya. Sampling jenuh adalah semua anggota populasi ini bisa diambil sebagai sampel. Misalnya pada penelitian dengan jumlah populasi yang sedikit. Populasinya hanya sekitar 30. Ya udah, semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, bagaimana kriteria restriksi sampel? Ini yang dijadikan sebagai kriteria dari purposive sampling. Ada yang namanya sampel diperoleh dengan pembatasan, yaitu ada pengaruh subjektif, pertimbangan tertentu dari peneliti, mengandung unsur purposif tadi. Jadi ada kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi biasanya karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target atau populasi terjangkau. Kemudian harus relevan dengan masalah penelitian, kemudian ideal enggak dengan dilaksanakannya oleh peneliti. Eksklusinya adalah, eksklusi ini bukan kebalikan dari inklusi.
Jadi kriteria eksklusi ini adalah dia sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di inklusi. Tetapi karena sesuatu hal, dia tidak bisa menjadi responden kita. Harus dikeluarkan. Gitu. Misalnya ada hambatan etis. Misalnya karena dia menolak untuk dijadikan sebagai responden. Nah, itu adalah eksklusi. Keuntungan dari restriksi atau pembatasan kriteria tadi adalah dapat mengontrol variabel pengganggu, kemudian meningkatkan akurasi pengukuran variabel, memudahkan pengumpulan data, dan sampel tidak terlalu besar. Kerugiannya, sulit memperkirakan sampling error, bisa menimbulkan bias, jika tidak ketat akan menimbulkan kerancuan, dan jika terlalu ketat, maka generasi hasil penilaian terbatas. Ukuran sampel ada beberapa macam, bisa pakai rumus Slovin ini, kemudian bisa menggunakan jumlah sampel yang paling sesuai. Untuk hampir semua penelitian biasanya adalah 30 kurang dari N kurang dari 500. Jadi antara 30 sampai 500 itu sampel yang biasanya digunakan. Kurang dari 30 biasanya kurang ideal, karena tingkat signifikansinya biasanya seringkali tidak signifikan, gitu, karena jumlah sampelnya sedikit. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori subsampel, jadi subsampelnya banyak, jumlah sampel minimum untuk tiap kategori itu adalah 30. Dalam penelitian multivariat, itu jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Variabelnya ada 10, Bu, banyak sekali. Nah, bisa menggunakan jumlah sampelnya yaitu 10 kali 10 ini, jadi 100 sampel. Boleh. Atau penentuan untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian eksperimental, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10-20. Ini kalau eksperimental. Nah, ukuran minimum sampel digunakan bisa minimal 10% dari populasi. Atau bisa juga 30 minimal, atau minimal 15 subjek per kelompok. Kalau eksperimental minimal 15, ini menurut G. Jadi nantinya ketika Anda penelitian, terserah Anda mau membatasi sampel berapa, tapi harus Anda menggunakan sumber dari mana. Anda menentukan jumlah sampel sekian, begitu. Kemudian variabel dan DO. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian, diteliti, dan memiliki nilai bervariasi. Gejala yang dinilai itu selalu tetap dan tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Jenis variabel banyak sekali. Ada variabel bebas, terikat, moderating, intervening, dan kontrol. Variabel bebas ini adalah variabel yang keberadaannya dalam kerangka berpikir sifatnya menentukan atau mempengaruhi. Jadi variabel bebas itu mempengaruhi variabel lain. Misalnya hubungan pemakaian KB hormonal terhadap kejadian CA mamai. Yang mempengaruhi mana? Yaitu KB hormonal. Orang yang memakai KB hormonal dapat menyebabkan terjadinya CA mamai. Jadi KB hormonal adalah variabel bebas. Terikatnya apa? Yang dipengaruhi, yaitu CA mamainya. Nah, jadi variabel terikat adalah yang mengaruhi. Tadi yang mempengaruhi adalah KB hormonal, yang dipengaruhi adalah CA mamai. Jadi CA mamai adalah variabel terikat atau dependent. Ingat ya, independen itu artinya bebas, merdeka. Kebalikannya, dependent itu terikat, yang dipengaruhi. Kalau independen mempengaruhi, yang dependent dipengaruhi. Yang sering kali muncul dalam penelitian dua variabel tadi, bebas dan terikat. Tapi jangan lupa ada beberapa variabel lagi. Variabel moderating. Ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Misalnya gini, variabel upah ini dapat memperkuat hubungan antara lama kerja dengan kinerja. Kalau lama kerjanya lama, itu biasanya secara teori kinerjanya semakin baik. Tetapi kalau upahnya sedikit, walaupun lama kerjanya lama tapi upahnya sedikit, maka kinerjanya juga bisa jelek.
Kalau lama kerjanya sebentar, tapi upahnya gede atau besar, maka kinerjanya bisa baik. Nah, inilah yang bisa menyebabkan memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Namanya adalah variabel moderating. Kalau variabel intervening, ini adalah variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Tanpa adanya ini, maka ini tidak bisa menyebabkan ini. Tanpa adanya ini, maka ini tidak bisa menyebabkan ini. Jadi prestasi akademik bagus, dia akan memiliki karir yang bagus. Dengan karir yang bagus, maka dapat menjadikan kaya. Misalnya begitu. Prestasi akademik bagus, tapi tidak punya pekerjaan. Apakah bisa kaya? Nah, ini kan nggak bisa. Jadi, karir inilah yang merupakan variabel intervening. Nah, kalau variabel kontrol, ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, atau dijadikan acuan bagi variabel lain. Misalnya, merokok, ini menyebabkan TBC. Tetapi, kalau kebiasaan makannya baik, aktivitas fisiknya baik, belum tentu merokok ini bisa TBC. Jadi kalau ini dibuat konstan bagus, maka ini tidak bisa mempengaruhi ini. Itu adalah variabel yang mengontrol. Jadi kebiasaan makan dan aktivitas fisik ini bisa mengontrol variabel merokok. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan data. Data ini merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal atau suatu fakta yang bisa digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Data menurut sumber pengambilannya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, yang memerlukannya. Misalnya kita pengen meneliti tentang orang yang menderita stroke, maka kita melakukan wawancara maupun observasi pada orang yang bersangkutan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Misalnya tadi, kalau data primernya adalah kita langsung melakukan observasi pada penderita stroke, kalau data sekunder, kita dapatkan informasinya bukan pada orangnya langsung, tetapi pada berkas rekam medisnya, misalnya seperti itu. Yaitu terkait dengan pendidikan, terkait dengan usia, identitasnya, kita dapatkan dari sumber rekam medisnya, bukan dari orangnya secara langsung. Maka itu dinamakan data sekunder. Data berkala, time series, ini menurut waktu pengumpulannya, yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Kemudian ada juga data cross-section, yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Jadi kalau time series itu ada dari waktu ke waktu, kegiatannya itu diteliti. Kalau cross-sectional, yaitu pada waktu itu saja. Kemudian data menurut sifatnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif ini data yang berbentuk tidak bilangan atau bentuknya adalah kata-kata. Kalau kuantitatif maka bentuknya adalah bilangan atau angka. Kalau data menurut tingkat pengukurannya atau skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal ini merupakan data kategorik berbentuk kata-kata atau dikategorikan. Kalau data interval rasio ini adalah data numerik berbentuk angka. Apa bedanya? Nah, kita pelajari lebih lanjut ini. Jadi skala pengukuran ini biasanya mengukur suatu variabel dalam rumusan masalah penelitian. Kita membutuhkan skala pengukuran. Misalnya variabel tadi, saya ingin meneliti antara merokok, hubungan antara merokok dengan kanker paru. Merokok, variabel merokok kategorinya adalah merokok dan tidak merokok. Berarti ada dua, merokok dan tidak merokok. Apakah merokok dan tidak merokok itu ada suatu tingkatan? Tidak. Apakah merokok dan tidak merokok itu berbentuk angka? Tidak juga.
Terus berbentuk apa? Berbentuk kategori. Jadi merokok dan tidak merokok berbentuk kategori. Berarti antara nominal dan ordinal. Terus apakah ada tingkatan? Tidak. Tidak ada tingkatan. Maka skalanya apa? Nominal. Gitu. Tapi kalau saya pengen meneliti apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian kanker paru, misalnya, pendidikannya apa? SD, SMP, SMA, atau kuliah? S1, S2, S3. Itu artinya ada tingkatan enggak? Ada. Bentuknya apa? Kategorik atau angka? Kategorik. Berarti skala datanya adalah ordinal. Gitu. Kalau interval dan rasio bentuknya adalah angka. Misalnya, untuk mengetahui umur, usia. Hubungan antara usia dengan kanker paru atau hubungan antara usia dengan kanker leher rahim. Nah, usia apa? Usia sebenarnya bisa dikategorikan. Usia anak-anak, muda, atau dewasa, atau lansia. Bisa dikategorikan seperti itu. Tapi bisa juga dinominalkan atau pakai numerik, berbentuk angka. 11, 12, 13, 30, 40, 60, bisa juga. Tergantung peneliti. Kalau penelitinya pengen dalam bentuk angka, 11, 12, 13, dan seterusnya, maka itu namanya adalah rasio. Gitu. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nominal tadi, jenis kelamin. Bisa hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian kanker payudara. Nah, emang bisa, Bu, kanker payudara pada pria? Bisa, walaupun sedikit sekali angka kejadiannya. Nah, itu bisa diteliti. Jenis kelamin berarti ada kategori pria dan wanita. Apakah pria itu dan wanita merupakan kategorik? Iya, karena tidak dalam bentuk angka. Kemudian, ada tingkatan nggak? Apakah pria itu lebih baik dari wanita? Atau sebaliknya wanita lebih baik dari pria? Tidak. Pria dan wanita sejajar. Artinya, berarti apa? Tidak ada tingkatan. Jadi nominal itu adalah ukuran paling sederhana, di mana angka dalam objek mempunyai arti sebagai label. Jadi kalau ini di pria itu 1, wanita 2, ini tidak berarti tingkatannya ya. Tapi ini hanya sebagai label. Hanya sebagai kode. Tidak menunjukkan tingkatan. Nah, itu artinya ini masuk ke dalam kategori skala nominal. Agama juga seperti itu. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Walaupun ada angkanya, tetapi 5 belum tentu lebih baik dari 1, atau 1 lebih baik dari 5. Itu hanya kode saja. Tidak ada tingkatannya. Artinya agama masuk pada skala nominal. Yang masuk skala ordinal apa? Contohnya tadi, pendidikan, SD, SMP, SMA, D3. Stadium kanker 1, 2, 3, 4. Usia misalnya anak-anak, muda, dewasa, lansia. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin skala Likert. Sangat tidak puas, biasa, puas, sangat puas. Ini juga merupakan suatu tingkatan. Masuknya adalah skala ordinal. Gitu. Jadi ordinal ini kategorik tetapi ada tingkatannya, ada rankingnya. Kalau interval, apa itu interval? Yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama dan tidak terdapat nol mutlak. Maksudnya nol mutlak di sini adalah nilai nol itu ada artinya. Nol itu bukan kosong. Kalau usia nol, berarti ya memang dia belum lahir kan? Atau dia lahirnya baru beberapa jam yang lalu. Gitu. Tapi kalau usia kurang dari nol ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau yang interval yang dimaksud interval ini adalah nolnya itu tidak terdapat nol mutlak, di mana nilai nol itu adalah ada. Seperti suhu 0 derajat Celcius, ada nggak? Ada. Bahkan suhu minus 5 derajat Celcius itu ada. Artinya tidak terdapat nol mutlak. Berat badan ada nggak nol? Nggak ada. Karena berat badan nol ya nggak ada. Artinya apa? Berat badan itu masuk ke dalam kategori rasio. Bukan kategori, masuk ke dalam skala data rasio.
Kemudian usia itu juga masuk ke dalam skala data rasio. Kalau suhu masuknya ke skala data interval. Berat badan masuknya ke rasio. IPK juga rasio. Usia juga rasio. Jadi memiliki nol mutlak. Nilai nol ya memang nol, karena tidak ada nilai minusnya. Nah, ini perbedaan interval dan rasio. Kalau nilai interval itu tidak memiliki nilai nol mutlak, di mana nilai nol itu ada nilainya. Kalau rasio, nilai nol ya tidak ada nilainya. Berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Panjang 0 meter berarti tidak ada panjangnya. Gitu. Nah, ini perbedaan antara nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Nominal ada perbedaan. Jenis kelamin dan laki-laki kan ada perbedaan. Tapi dia tidak memiliki urutan atau ranking. Jaraknya sama dan tidak ada nol mutlak. Dan seterusnya. Ini adalah skala pengukuran. Kemudian definisi operasional. Dalam penelitian yang akan Anda buat pada skripsi nanti, variabel-variabel yang nantinya Anda teliti itu akan dimasukkan ke dalam definisi operasional. Dalam hal ini definisi itu bukan berasal dari sumber atau sitasi orang lain, tetapi diartikan oleh seorang peneliti, Anda sendiri, berdasarkan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel tadi. Contoh, saya ingin meneliti terkait iskemik dengan lama merokok. Hubungan antara lama merokok dengan terjadinya stroke iskemik. Secara teori, semakin lama seseorang merokok, maka semakin tinggi resiko dia menderita terjadinya stroke iskemik. Semakin lama seseorang merokok, maka semakin beresiko dia mengalami stroke iskemik. Itu secara teori. Apakah teori tadi atau dugaan sementara tadi bisa diteliti dan hasilnya signifikan? Maka harus dilakukan penelitian. Terus bagaimana definisi operasional menurut saya? Nah, stroke iskemik itu adalah stroke yang terjadi akibat pembuluh darah otak yang tersumbat oleh trombus, sehingga terjadi defisit neurologis sebagian atau menyeluruh, dan menunjukkan gambaran infak pada CT scan kepala tanpa disertai oleh perdarahan. Jadi saya ceritakan bahwa stroke yang terjadi ini dapat dilihat melalui CT scan, gitu. Bukan hanya pengertian stroke bla 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 sampai infak saja, enggak, tapi saya bisa tahunya melalui apa? CT scan. Lama merokok, yaitu lamanya seseorang memulai aktivitas merokok sampai terjadinya serangan stroke. Kalau setelah stroke dia tetap merokok, itu enggak dihitung, karena itu sudah melewati dia mengalami stroke-nya. Jadi bukan lagi penyebabnya itu sampai setelah dia menderita, enggak, tapi berapa lama dia merokok sampai dia menderita penyakit itu. Gitu. Diukur apa? Dalam hari, minggu, bulan, sampai tahun. Kalau lamanya merokok hanya beberapa hari, ya udah enggak apa-apa. Berapa hari tulis. Kalau beberapa minggu, tulis beberapa minggu. Berapa bulan, tulis berapa bulan. Sampai berapa tahun, tulis berapa tahun. Gitu. Kemudian skala datanya apa? Tuliskan. Apakah nominal atau ordinal? Kategorinya apa? 0 non-stroke iskemik, 1 stroke iskemik. Non-stroke iskemik ini bisa penyakit inflamasi, penyakit degeneratif, ekstrapiramidal, dan gangguan gerak, dan lain sebagainya. Kemudian lama merokok bisa saya kategorikan menjadi 3. 0 itu tidak merokok, 1 itu merokok kurang dari 20 tahun, 2 itu merokok lebih dari 20 tahun. Instrumen yang saya gunakan untuk stroke iskemik ini saya lihatnya dari rekam medis berdasarkan hasil diagnosis dokter yang dibuktikan melalui pemeriksaan CT scan maupun MRI. Kalau lama merokoknya bisa saya gunakan kuesioner. Nah, ini adalah definisi operasional seperti ini. Dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan secara runtut. Tadi adalah penjelasan saya terkait dengan apa itu perbedaan atau konsep dasar dari biostatistika, baik itu statistika deskriptif maupun analitik. Juga tentang data, sampel, populasi, teknik sampling, pengukuran,
dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan, sehat selalu, taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.